Oke ya, kita berdoa ya. Bapak surga, terima kasih Yesus kan kebaikan-Mu ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jadi saya sekarang mau jelasin atau mau tambahin, itu yang disebutnya itu, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Roma 9 ayat 15. Ini saya akan bacain ayat-ayat di Roma 9. Ya. Supaya kita bisa ngerti, agak panjang. Ya. Yang namanya belas kasihan Tuhan itu apa? Ya, yang namanya murah hati Tuhan itu apa? Jadi ya, ayat ini kan tadi saya bilang, aku akan menaruh belas kasihan. Maksudnya gini, aku akan memberkati dengan belas kasihanku kepada siapa aja aku mempunyai hati di mana aku belas kasihan. Ngerti nggak? Aku akan menaruh belas kasihan, memberi, toh? Berkat. Kepada siapa aku mau, aku punya hati. Gitu loh. Itu maksudnya toh. Aku akan bermurah hati, memberikan murah hati kepada siapa aku mau punya hati, murah hati. Jadi hati baru tindakan, hati baru tindakan. Itu begitu. Nah, oke, slide berikutnya. Ya. Sebab waktu anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik dan jahat, pengetahuan baiknya, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perlukan, tapi berdasarkan panggilannya. Jadi dari awal ini kehendak Tuhan, bukan pengetahuan baik dan jahat. Semuanya berdasarkan, ini kehendak dia, panggilannya, kehendaknya dia. Kehendaknya itu apa? Kehendaknya itu yang sebetulnya memberkati manusia. Kehendaknya apa? Supaya manusia punya hatinya dia. Itu sebetulnya begitu, serupa. Serupa itu serupa apa? Serupa itu punya hati yang sama, gitu loh. Ya. Oke, berikutnya. Tadi ayat 12, dikatakan pada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Jadi dari awal Tuhan udah bilang, Ribka, Ishak sama Ribka, ya, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Jadi anak yang tua apa? Esau, anak yang muda apa? Yakub, ya. Itu dari awal tuh Tuhan bilang nih, yang muda akan lebih berada di atas Esau, yang lebih tua. Ini sama separuh gereja disebutnya Tuhan nentuin. Kalau Tuhan pilih kasih, Tuhan tidak, ya dia nggak berani ngomong Tuhan tidak adil, tapi Tuhan nentuin. Kalau lu melarat ya lu melarat gara-gara ya nggak tahu gitu loh. Kalau lu nggak selamat ya Tuhan yang nentuin itu loh. Itu disebutnya begitu. Itu bayangkan sebagian teologi, sebagian sovereignty Tuhan. Ya. Nah, lalu berikutnya. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jadi Tuhan nentuin ngasihin Yakub. Esau dibenci. Ya sial lu lah Esau. Begitu loh kasarnya, Tuhan yang mau tahu, nggak bisa salah. Ini berlawanan, Tuhan adalah kasih toh. Benar nggak? Jika demikian, apakah kita katakan apakah Allah tidak adil? Si Paulus tanyain. Mustahil. Jadi meaningnya, jangan dengerin ahli teologi yang bilang Tuhan tidak adil. Jangan dengerin para nabi palsu. Tuh, udah ngomongin udah begitu. Ngerti nggak? Kan udah dikunci dulu sama penulisnya. Jangan dengerin aliran teologi yang bilang Tuhan semaunya sovereign karena mereka salah. Karena Tuhan itu adil. Gitu loh. Itu maksudnya kan begitu. Ini penulis Alkitab. Kalau saya sih percaya penulis Alkitab. Lalu berikutnya. Oke. Siapa Yakub, siapa Esau? Dia mesti tahu dulu. Ya. Ya, lalu berikutnya. Nah, ini sebutnya di Kejadian. Ishak sayang kepada Esau. Sebab ia suka makan daging buruan. Tapi Ribka kasih kepada Yakub. Jadi Yakub dan Esau dua-duanya lahir dikasihi. Toh? Tuhan adalah kasih. Awalnya sama dikasihi. Ya, disayang orang tuanya. Adil nggak? Adil ya? Iya dong. Satu disayang bapaknya, satu disayang ibunya. Oke lah.
pokoknya dapat lah, pokoknya disayang. Oke? Lalu berikutnya. Nah, ini lihat. Kan udah dikasih tahu ya kepada Ribka, anakmu yang kecil, ya, yang tua itu akan jadi hamba yang dari yang muda. Udah kasih tahu loh. Ya. Nah, di Kejadian 25 itu 9. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Edom artinya merah. Ya. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadamu hak kesulunganmu. Jadi Daud, si Yakub yang udah dibilangin sama ke ibunya sama Tuhan, diwahyukan akan di atas, masih mau beli hak kesulungan tuh. Ngerti ya? Jadi yes, tapi Yakub tuh masih menghargai hak kesulungan kasih karunia dari Tuhan. Dia mau. Dan udah kasih tahu dia akan nomor 1. Iya toh, sebelum dia lahir. Udah kasih tahu. Tetapi ingin membeli. Kenapa? Ya teologinya memang bayar harga ya. Ketawa. Teologi bayar harga, tahu? Mau dapat berkat Tuhan bayar dulu. Nyogok. Nah iya, jadi Yakub adalah wujud orang percaya. Dia percaya Tuhan, tapi agamawi. Udah kenal nggak yang kayak beginian? Ini Israel. Udah kenal nggak gereja yang suka ke Israel? Satu DNA, sukanya bayar harga. Nangkap nggak? Itu Yakub, Israel. Yakub itu artinya Israel ya. Itu namanya Israel. Esau bukan. Yakub itu Israel. Tahu Israel, Yahudi. Ya ini teologinya. Makanya satu ini apa? Bird of the same feather flock together. Gereja dan Israel yang satu aliran tuh ya, terbang bersama lah. Ya. Jangan gila sama Israel ya. Israel ini tukang teologi bayar harga. Perbuatan baik. Atau ini pun dia masak toh. Nah, lalu berikutnya. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati, apa gunanya hak kesulungan? Hak kesulungan dari siapa? Dari Tuhan. Dia bilang nggak ada gunanya, menolak toh, kasih Tuhan toh, hak kesulungan. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Tuh, tukang sumpah. Siapa yang suka mensumpah? Saya melayani, saya ini sumpah-sumpah terus tuh. Tadi itu Abinadab tuh. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya lah hak kesulungan padanya. Tuh pakai nazar toh, sumpah-sumpah toh. Ya. Gereja toh suruh janji iman, lu disuruh sumpah, disuruh janji. Siapa tuh yang suruh begitu? Yakub. Siapa artinya Yakub? Penipu. Bukan Tuhan. Siapa yang suruh ngajarin sumpah-sumpahan? Janji-janji. Siapa? Tuh yang di pulpit. Lu gue kasih tahu supaya kamu gak kena. Gue gak pernah minta kalian janji-janji. Gak bener. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan. Memandang ringan kasih Tuhan atau kasih karunia Tuhan. Jadi Esau itu menolak kasih karunia dari Tuhan. Esau wujud dari orang yang tidak percaya. Esau menolak. Menolak kasih Tuhan berarti nggak percaya. Ya toh? Itu. Jadi kita tahu Esau. Jadi kalau si Esau tidak menghargai dan menolak. Ya. Kalau Yakub menghargai tetapi bayar gitu toh. Ya toh? Makanya disebut aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Bukan sebelum lahir. Aku mengasihi Yakub, kenapa? Yakub dikasihi. Karena Yakub, biarpun agamawi, nggak nolak kasih Tuhan. Esau menolak. Ya kalau kamu menolak kasih Tuhan, Tuhan membenci tindakanmu yang menolak atau kamu yang menolak kasih Tuhan. Karena nggak menolak itu artinya masuk neraka ya, tahu? Jadi Tuhan tuh bukan tidak mengasihi Esau, tapi Esau lah yang menolak kasih Tuhan dan Tuhan membenci tindakan itu.
Ngerti nggak? Bukannya Tuhan, Alvin Grace itu Tuhan Maha Tahu, Tuhan udah membenci dari dulu. Ya ampun lu. Hah? Tuhan membenci orang yang menolak kasih Tuhan. Anggap nggak? Bukan Tuhan membenci Esau, sehingga Esau tidak pernah dikasih Tuhan, memang dilahirkan untuk masuk neraka. Tapi teologi percaya gitu. Ya, jadi itu ngaco. Ya. Tapi kita nggak kutuk orang teologi loh. Gak usah dikutuk, kena sendiri kok. Ya. Lalu kajian Tuhan ya. Dia sebab tadi ya lanjutan. Dia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi inilah kajian Tuhan. Belas kasihan dan kemurahan hatinya. Kepada siapa? Belas kasihan dan kemurahan hatinya. Israel, bangsa pilihan gitu. Gak. Yang disebut contoh pertama. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Ya, nggak bisa loh. Murah hati, kamu bisa pakai, saya nyanyinya kenceng sehingga Tuhan kasihan sama saya. Nggak bisa loh. Saya berkorban loh. Saya sumpah loh untuk berkorban supaya Tuhan kasihan sama saya. Nggak bisa loh. Tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Saya lewi loh, saya udah hamba Tuhan, saya korban loh Tuhan. Sehingga Tuhan harus kasihan saya. Nggak bisa loh. Gitu loh. Korbanmu tuh nggak cukup. Lu jelek. Gitu loh. Ya, tetapi pada kemurahan hati Allah. Nangkap nggak? Kalau kamu berkorban untuk Tuhan, bukan Tuhan terus kasih geledek, enggak. Cuman nggak bisa gitu loh. Pengorbananmu sia-sia. Nggak cukup. Begitu. Saya puasa loh buat itu. Berkorban saya. Sehingga saya diet dan puasa. Tuhan bilang, ya lu puasa aja sono. Ya toh? Dan lu diet aja sono. Tapi lu gak bisa gerakan hati Tuhan. Begitu. Oh puasa saya rame-rame Tuhan. Ya sekalian aja rame-rame. Dan gak bisa gerakan hati Tuhan. Usahamu dan kehendak orang tidak bisa. Ngerti gak? Hanya hati Tuhan sendiri. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun. Firaun orang percaya atau bukan? Nggak percaya. Firaun. Mesir. Itulah sebabnya aku membangkitkan kau supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam kau supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Contohnya kemurahan hati dan belas kasihan Tuhan kepada siapa? Israel, Yakub, bangsa pilihan. No. Kemurahan hati Tuhan kepada siapa? Orang yang belum percaya. Yang dijadiin contoh. Firaun, Tuhan mengasihi Firaun meskipun Firaun adalah orang yang belum mengenal Tuhan. Itulah keadilan Tuhan. Belas kasihan dan kemurahan hatinya diberikan kepada siapa? Kepada yang belum percaya pun dia kasihi. Ada nggak? Siapa yang gila-gilaan sama orang Israel? Gitu loh. Gak dipakai contoh. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Yang dipakai contoh tuh Firaun. Ya toh? Terus Tuhan benci Israel. Enggak, gue gak ngomong begitu. Cuma kasih contohnya begini. Ya, lalu berikutnya. Jadi ia menurut kepada siapa yang dikendakinya dan ia menegakkan hati siapa yang dikendakinya. Jadi kenapa ia menegakkan siapa yang dikendakinya? Karena Tuhan tuh tidak pernah maksa manusia untuk menerima kasihnya. Esau nolak ya sudah. Gitu loh. Ya. Ngerti nggak? Nggak masalah. Gereja Babel pakai menolak kasihnya, menolak Mesias, mau pakai perbuatan baikmu, ya sudah, terserah. Kalau kamu nanti kena hukuman Taurat, ya sudah, gitu loh. Nggak maksa. Itu maksudnya. Kasih tidak mengutamakan diri sendiri. Mengasihi, tapi nggak maksa. Oke? Lalu berikutnya. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan Allah menaruh kesabaran yang besar pada benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk binasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya
atas benda-benda belas kasihan yang telah disiapkan untuk kemuliaan. Jadi Tuhan itu panjang sabar, itu keadilan Tuhan. Apalagi, lalu berikutnya, Roma 9 ayat 24, yaitu kita yang telah dipanggilnya, bukan kita, ya, yang dipanggilnya bukan hanya dari antara orang itu, tapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Ini kan suratnya ke Roma ya. Jemaat Roma bukan Yahudi ya. Kepada kota Roma. Ya ada yang Yahudi, ada yang enggak. Seperti yang difirmankan juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Ya, dan di tempat di mana aku dikatakan kepada mereka, kamu inilah bukan umatku, di sana akan dikatakan pada anak-anak Allah yang hidup. Jadi, wujud dari belas kasihan dan murah hati Tuhan, Tuhan mengasihi dan mau menyelamatkan orang yang bukan Yahudi, bangsa-bangsa lain. Artinya apa? Tuhan mengasihi keturunan Esau. Ngerti nggak? Esau kan nggak percaya. Tuhan mengasihi keturunan Esau. Tuhan membenci Esau pribadi. Kenapa? Karena menolak kasih Tuhan. Tapi Tuhan tetap adalah kasih dan mengasihi keturunan Esau, anak-anak dari orang yang tidak percaya. Ngerti nggak? Itulah keadilan Tuhan. Saat 16. Dan Yesaya berseru tentang Israel. Nah, sekarang Israel. Nabinya Yesaya. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sekalipun orang Yahudi banyak, kebagian besar mati masuk neraka. Itu maksudnya. Itu bahasa pilihan. Udah dipilih tapi nolak. Jadi Tuhan, ini Israel loh. Ini keturunan Yakub. Ya, Tuhan mengasihi dan mau menyelamatkan orang Yahudi. Sisanya akan diselamatkan, toh. Meskipun orang Yahudi sangat agamawi. Seperti apa? Seperti bapaknya, Yakub. Ngerti nggak? Orang percaya bapaknya siapa? Abraham, bukan Yakub. Ngerti nggak? Abraham tuh benar. Ishak tuh benar. Sampai ke Yakub. Doa ilalah. Beda ya? Nangkap nggak? Bapak orang percaya siapa? Abraham, bukan Yakub. Nangkap nggak? Ishaknya juga baik, ketawa. Ishaknya ketawa. Bapaknya orang percaya, anaknya happy, ketawa. Ishak. Enak jadi Ishak. Anaknya murid. Iya tahu, Bible lucu tahu. Ya. Nah ini pasir di laut. Asin nggak? Kalau nggak percaya kamu pergi sana jilat sendiri. Hah? Banyak orang Yahudi yang tidak selamat karena mereka tetap mengikuti jalan agamawi mereka. Asin, diri sendiri, keringat. Ya. Tapi Tuhan masih mengasihi keturunan Yakub. Makanya sisanya akan diselamatkan. Ngerti nggak? Jadi apa? Tuhan tuh mengasihi keturunan Esau dan keturunan Yakub. Inilah keadilan Tuhan. Dua-duanya dikasihi. Jadi kemurahan hati dan belas kasihan kepada siapa? Kepada semua. Nangkap nggak? Lalu, Roma 9 ayat 28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Ya. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan kepada kita keturunan, ini Israel, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. You mau tahu Sodom dan Gomora di film? Lu pergi ke Yerusalem. Itu Sodom Gomoramu. Pergi ke Tel Aviv. Itu loh, yang ngomong siapa? Nabinya, ya saya. Kalau di film kan dibilangnya, wah bagaimana gitu ya. Dibilangnya, kalau mau Sodom Gomora kayak Las Vegas gitu. Salah lo. Sodom Gomora. Ya seperti Israel. Yang ngomong siapa? Alkitab. Kalau Hollywood bilangnya Las Vegas ya. Gereja ngomongnya Las Vegas. Atau mana ya? Mangga Besar gitu ya. No. Jadi sebagian dari keturunan Yakub adalah seperti Sodom dan Gomora. Sangat agamawi. Sodom Gomora itu agamawi. Menyembah Tuhan loh, yang kira enggak.
mengorbankan, memberikan korban. Tuhan mengirimkan Kristus dan murid Kristus untuk menyelamatkan Israel yang sangat agamawi. Nih, seandainya Tuhan seperti tidak meninggalkan kepada kita keturunan, siapa keturunannya? Keturunan Yakub. Keturunan siapa? Israel. Murid Kristus, melalui Kristus itu maksudnya. Kalau nggak ada murid Kristus, yang jadi murid karena Kristus, Kristus adalah keturunan Yahudi, benar-benar Sodom Gomora loh Israel. Agamawi. Karena bapaknya agamawi. Ngerti nggak? Yang diikuti oleh gereja agamawi sampai hari ini. Jadi siapa Sodom dan Gomora? Ya, kita lihat. Nih, Yesaya 1 ayat 10. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikan pengajaran Allah kita, hai rakyat maksud Gomora. Jadi Sodom sama Gomora. Sodom bosnya, Gomora rakyat. Apa Sodom Gomora? Suka bayar harga pakai korban. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Oke, gereja yang suka korban, angkat tangan. Kamu seperti Sodom Gomora, seperti Yahudi. Firman Tuhan, aku udah jemu akan korban-korban bakaran dan berupa domba jantan. Dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba yang kami tidak kusukai. Tuhan tidak suka korban. Banyak lagi. Jadi siapa Sodom Gomora? Israel. Siapa Sodom Gomora? Yang suka bayar harga korban tuh. Suka beri korban ke Tuhan. Agamawi. Suka berbuat baik untuk Tuhan. Wah, keren ya? Yes, Sodom Gomora lu. Ya keren juga sih Sodom Gomora ya, sampai hancur nanti ya. Berikutnya. Sodom Gomora. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku. Wih, masuk ke hadirat Tuhan. Lihat tak? Siapa yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Gereja. Menginjak-injak pelataran bait suci. Mau masuk ke hadirat Tuhan. Sodom Gomora. Nari-nari berisik gitu loh. Huh? Praise and worship. Sodom Gomora suka hiruk pikuk memuji Tuhan. Agamawi. Yang gak kaget cuma Enda, udah tahu dia. Si Enda udah tahu. Hiruk pikuk memuji Tuhan. Sodom Gomora. Salah nggak hiruk pikuk? Tergantung hatimu. Kalau hatimu Sodom Gomora, iya memang lu Sodom Gomora. Sodom Gomora juga hiruk pikuk memuji Tuhan. Agamawi. Karena dia pikir dengan hiruk pikuk, Tuhannya datang. Persis kayak Nabi Baal tuh. Iya. Akhirnya mati semua. Oke, lalu berikutnya. Ayat 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Persembahan lo. Persembahan lo ke Tuhan lo. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kamu mau ngetiap ya? Ngogok. Ya. Terus kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Diri sendiri semua, perbuatan baik manusia. Jahat. Manusia tanpa Tuhan, ya jahat. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, tiap bulan, tiap minggu, tiap hari, aku benci melihatnya. Semua itu menjadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Ini siapa? Sodom Gomora. Ini siapa? Gereja Babel. Saat ini. Dan begitu tuh. Sodom Gomora suka mengadakan pertemuan dan perayaan. Sangat agamawi. Yang ngomong Yesaya, kalau nggak setuju yang ngomongnya sama Yesaya. Mintanya Yesaya ganti ayatnya. Ayat 15. Apabila kamu menegakkan tanganmu untuk berdoa. Gitu ya. Aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa. Berulang kali. Aku tidak akan mendengarkannya.
sebab tanganmu penuh dengan darah. Tangan manusia, bukan tangan Tuhan. Oke? Siapa yang suka menekan tanganmu untuk berdoa? Berkali-kali berdoa. Siapa? Berulang-ulang. Sodom Gomora. Sangat agamawi. Siapa? Gereja Babel. Makanya Tuhan bilang di Wahyu 18 ayat 4. Keluar dari gereja Babel. Bentar lagi gue lenyapin lu. Seperti Sodom Gomora. Kapan? Oh, mendadak. Dan ini siapa? Ya Israel juga. Kan yang ngomong Yesaya. Kita seperti Sodom Gomora. Roma 9:30. Jika demikian, apa ini kembali ke Roma? Bahwa bangsa-bangsa yang tidak mengejar kebenaran, nah di sana kebenaran, ya, telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman, kebenaran, ngerti kebenaran. Bangsa-bangsa lain keturunan Esau, bukan Yahudi, nggak mencari kebenaran. Mana dapat kebenaran? Ya. Kenapa? Karena iman, percaya, menerima. Tetapi bangsa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai pada hukum itu. Bangsa Israel dan gereja Babel sekalian mengejar hukum Taurat. Iya, terus lu, uber aja terus. Uber aja kamu. Taat sama Taurat sana. Nanti Tauratnya akan bikin kamu tahu dengan matiin kamu. Ada nggak? Nggak bisa kamu pakai jadi taat pakai Taurat, pakai di uber Tauratnya. Tauratnya bilang, sini datang kok, cak gitu kepalanya. Hah? Karena udah dosa satu kan dosa semua. Taurat kan gampang. Kamu mau taat, matiin. Taat toh. Hukumnya Taurat kan begitu. Hukuman mati. Pasti terjadi. Itulah yang disebut Sodom Gomora, dihabisin. Mengapa tidak? Karena Israel menjaya bukan karena iman. Tapi karena perbuatan. Manusia berbuat baik. Mau berbuat baik dalam Taurat? Yes, kita matiin kamu. Ya, Tauratnya. Kalau aku sih nggak bisa. Mereka tersandung dalam batu sandungan. Siapa yang tersandung? Israel. Siapa yang tersandung? Ya siapa aja yang mau Taurat. Jadi keturunan Esau yang tidak mengejar kebenaran, maka pasti Tuhan kasih dan akhirnya memperoleh kebenaran. Ya, makanya jangan orang, kalau lu olahraga sering lari, jadi langsing, gue setuju. Tapi lu di agama, lu di Tuhan ya, lu jangan sok-sokan ngejar-ngejar ya. Tuhan yang ngejar kamu. Jangan sok-sokan ngejar. Keturunan Yakub tersandung. Sok-sok ngejar. Dan pemisahannya juga sama, gereja Babel. Tersandung. Ngejar, malah jatuh. Kebayang nggak? Dan menolak kebenaran kasih Tuhan karena memilih jalan agamawi. Ngejar-ngejar di jalan-jalannya. Jadi sana pertanyaannya, apakah Tuhan lebih mengasihi Yakub dibanding Esau? Kalau saya baca begini, siapa yang lebih diberkati? Keturunan Esau atau keturunan Yakub? Siapa yang tersandung? Siapa yang lebih dapat kebenaran? Siapa yang lebih dapat enak? Esau toh. Jadi kalau dibilang Tuhan pilih kasih, Esaunya dapat sial, Yakubnya dapat ini. Lu nggak salah. Yang diberkatin keturunan Esau lebih dari keturunan Yakub. Tapi bukan karena apa ya, Tuhan lihat. Coba baca nih. Bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Esau happy nggak? Yakub, lihat. Israel itu Yakub ya. Israel itu Yakub. Mengejar hukum. Tersandung. Mana yang lebih happy? Yang dapat nggak ngejar-ngejar dapat, atau yang sok ngejar-ngejar tapi kesandung? Itu. Apa Tuhan lebih mengasihi Yakub dibanding Esau? No. Oke? Oke ya. Jadi itu Tuhan tuh mengasihi semuanya. Cuman kamu mau terima apa enggak? Gitu loh kebenarannya. Nah, ini sekarang kebenarannya dia. Dan pada waktu kamu mengerti ini, kan kita akan mengerti apa yang namanya belas kasihan dan compassion Tuhan.
Di Roma 9 ayat 33. Ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion, Mount Zion, Sion, sebuah batu sandungan, setuhan, dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Oke? Di Sion. Arti Sion itu apa? Yerusalem yang dari surga. Itu namanya Sion. Atau artinya kerajaan surga, karena dari surga. Batu sandungan. Dan apa itu bentuknya? Siapa yang percaya kepadanya, atau siapa yang nolak? Ya toh? Kepadanya, kepada Mesias. Jadinya, siapa saja yang mau menerima pekerjaan Mesias akan masuk ke Sion dan tidak akan dipermalukan atau menerima kehormatan di Sion. Anggap? Tapi siapa saja yang memilih jalan agamawi seperti Israel, seperti Yakub, seperti Sodom Gomora, seperti gereja agamawi, akan dipermalukan dan tidak akan masuk ke Sion atau kerajaan surga di bumi. Kan Yerusalem dari surga, berarti Yerusalem di bumi. Gereja Babel, pendetanya Israel, semua, kamu tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga di bumi. Itu namanya Sion. Dan kamu akan dipermalukan karena kamu di luar. Nangkep? Jadi, apa yang namanya Tuhan kasih belas kasihan dan kemurahan? Waktu Tuhan berikan belas kasihan dan kemurahan, Tuhan kasih kamu masuk ke Yerusalem yang dari surga. Itu maksudnya, berkat Tuhan, waktu dia memberikan belas kasihan dan kemurahan. Makanya di Yerusalem toh? Yang dari surga, kerajaan surga. Seperti Yerusalem dari surga. Udah tahu toh yang saya preaching? Belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Sekali kamu dikasih, kamu terima itu. Yang kamu dapat apa? Tak terhingga. Yerusalem dari surga, kerajaan surga di bumi. Itu belas kasihan Tuhan. Dan itu murid Tuhan melalui hati Tuhan bisa memberkati orang lain dengan itu. Itu maksudnya. Bukannya belas kasihan. Tadinya sakit jadi setengah sakit gitu ya. No. Sion. Kan belas kasihan. Jadi enggak? Yang Tuhan berikan. Siapa yang dapat tabut perjanjian? Dapat kehadiran Tuhan dan janji Tuhan di Yerusalem. Siapa yang dapat? Yerusalem dari surga. Melalui siapa? Melalui Daud yang memiliki hati Tuhan. Kau punya hati itu, kau bisa berikan kerajaan surga kepada yang kamu. Hati Tuhan ada dalam kamu, kamu belas kasihan. Termasuk anakmu, pacar juga boleh. Apa sih? Tapi belas kasihan ya. Lu kan, gue cantik, gue mau kita gak bisa. Hah? Ya? Baik keturunan Esau, Tuhan mengasihi baik keturunan Esau maupun Yakub. Sama aja. Ya. Karena Tuhan penuh belas kasihan. Itulah belas kasihan Tuhan adil. Belas kasihannya itu loh. Melalui muridnya. Kamu bisa kasih beras Sion. Yang tadi itu, pakai yang tadi itu. Daud mendekati siapa? Yerusalem. Dengan apa? Hati Tuhan. Dengan berkat dari Tuhan. Itulah Yerusalem dari surga. Anggap nggak tadi itu? Hah? Mulai Tuhan bisa memberkati dengan kerajaan surga kepada orang lain. Ini. Slide berikutnya, 27. Tuhan memberikan kebenaran, itulah kebenaran kasihnya. You tahu nggak dalamnya kayak begini Alkitab. Kepada siapapun juga yang mau menerima kasihnya. Baik keturunan Esau maupun keturunan Daud. Sudah dapat. Semua yang mau menerima kebenaran kasihnya akan masuk ke Sion. Yaitu Yerusalem. Bukan Yerusalemnya Israel. Bukan Yerusalemnya Sodom Gomora. Baru yang dari surga. Itu Sion. Baik keturunan Esau maupun keturunan Yakub. Itulah kemurahan hati Tuhan. Allah. Belas kasihannya. Berkatnya nggak tanggung-tanggung loh. Aku akan menaruh murah hati kepada aku orang yang aku mau bermurah hati.
Dikasihnya nggak tanggung kayak begini. Makanya saya bilang, jadi murid Tuhan, kamu bisa menggerakkan Tuhan. Tapi minta dari hati Tuhan. Yang pertama siapa? Anakmu, keluargamu. Keberkatinya apa? Nggak tanggung-tanggung. Dah, aku kasih tahu gitu. Kerajaan surga, kehidupan menurut standarnya Tuhan. Bukan kehidupan menurut standar dokter Indonesia atau dokter Amerika. Selama ada napas belum mati. Bukan begitu. Hidup yang standar Tuhan. Hidup happy gitu, berkualitas gitu loh. Itulah keadilan Tuhan. Nih, lalu berikutnya, terakhir, tutup begini. Aku akan menaruh belas kasihan, aku akan memberikan berkat Yerusalem baru. Ngerti nggak? Sion. Kepada siapa hatiku berbelas kasihan. Aku akan bermurah hati, akan berikan Sion, kerajaan surga. Kepada siapa aku mau bermurah hati. Siapa yang mau menerima? Pada siapa Tuhan memberikan belas kasihan dan bermurah hati? Semua orang. Yang mau terima. Tuhan itu adil. Dan dia akan berikan itu semua. Melalui siapa? Kamu, muridnya. Makanya lu jangan pikir, gue di grace ya, gue udah terima ya, diam aja. Lu jangan gitu. Lu mau gak anakmu dapat, temanmu dapat, punya hati nggak? Itu. Kalau di grace nih, bodo amat, berarti gue udah dapat. Lu nggak ngerti. Kamu dapat apa? Kamu dapat kasih karunia, belum dapat kebenarannya. Kamu nggak punya hati Tuhan. Hatimu mungkin masih seperti iblis. Iya kan? Kalau punya hati Tuhan, mah nggak kayak iblis. Kalau diberkati tapi punya hati, ya bukan hati Tuhan, hati iblis, kan jadi seperti iblis. Benar nggak? Jangan gitu sama Tuhan. Hati yang Tuhan mau. Dia dapat hatinya, dapat semua. Kerajaan surga, dan kamu bisa berkati. Pakai belas kasihan, kemurahan hati. Itu murid Tuhan. Hebat nggak? Itu yang ngalahin dunia. Di akhir zaman. Kalau enggak, jadi Sodom Gomora semua. Habis lu. Dunia. Soal waktu. You understand? Kayak air bah. Tapi murid Tuhan. Masuk ke Bahtera, masuk ke dalam Sion, Yerusalem baru di atas. Yang banjir di bawah. Oke? Nangkep ya? Kemurahan hati dan belas kasihan Tuhan. Melalui siapa? Melalui kamu. Melalui kita. Cuman punya ini. Hatinya nggak punya. Memang iya hatinya Tuhan. Minta. Dia minta itu. Dia bakal dari siapa? Dapat. Siapa aja. Itu caranya. Oke, sekian. Bapak di surga, terima kasih Yesus karena kebaikan-Mu. Kau memberkati kami semua. Biar Engkau sendiri yang memberikan kami hatimu supaya kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.